2019. Cuma ternyata ada kendala sampai April 2020 karena corona, jadi Agustus 2020 mundur lagi sampai akhirnya sekarang bulan November 2020. Mundurnya sampai setahun, jadi mundurnya nggak banget, jadi dilegam. Mungkin selama proses pembuatan film sendiri apa sih yang dirasakan oleh sosok Ivan sendiri yang ada di kejadian tersebut? Karena sama proses pembuatan itu bersamaan sama waktu proses recovery gue dulu gitu, maksudnya proses healing gue, penyembuhan gue itu. Jadi mau nggak mau sambil proses penyembuhan mau nggak mau harus mengingat dan melihat kembali kejadian-kejadian kemarin gitu. Jadi kayak hal yang dirangkap lah, tapi coba dikuat-kuatin gitu karena tahu ini tujuannya buat anak-anak. Mungkin keputusan apa yang membuat akhirnya oke, kayaknya harus bikin film atau dokumenter gitu? Sebenarnya film itu bukan keputusan setelah musibah. Sebenarnya dari November 2018 itu kita udah mau bikin film dokumenter untuk hadiah Januari 2019 ulang tahun seperti yang 20 gitu. Jadi November itu kita udah meeting tentang film dokumenter, cuman memang filmnya untuk internal. Nah, 2 kali kita meeting November itu kita nggak tahu, maksudnya ini dokumenter. Terus kita cari ujungnya, ujung film ini apa ya gitu. Jadi aku dan anak-anak waktu itu masih belum tahu ujungnya film ini apa ya. Oh ini kita bikin aja konser tunggal di Ternate gitu. Tapi masih belum ketemu konsepnya. Sampai kejadian Desember 2018, sebulan kemudian setelah meeting baru aku tahu gitu. Oke, ternyata manusia berencana gitu, tapi ternyata yang ngasih ujung dari cerita tetap yang di atas ternyata. Ini kan filmnya tayangnya berdekatan ya dengan kejadian di 2 tahun yang lalu. Ya. Perasaannya Mas Ivan sendiri gimana? Ya ke remind lah gitu, maksudnya memang selama proses pembuatan film ini juga aku jarang banget hadir kecuali diperlukan untuk produksi. Buat preview juga aku berapa kali preview aku nggak hadir gitu karena memang somehow pasti akan ngebuka luka gitu. Sedangkan aku tahu proses recovery-nya kan nggak mudah. Nah sekarang begitu nonton rasanya pasti keinget lagi. Mungkin garis besar dari film dokumenter ini sendiri seperti apa sih Mas? Garis besar sebenarnya simpel sih, maksudnya film kemarin ini ternyata nggak bercerita, maksudnya gini, jangan pernah mengharapkan film kemarin ini sebagai film action di mana lo akan lihat bencana tsunami, bukan. Ini bukan film action, lo nggak akan lihat banyak gelombang di film. Tapi ini film dokumenter di mana film kejadian yang diperankan sama orang aslinya, walaupun orang itu udah nggak ada, itu saudara gue. Dan film ini bercerita bukan tentang musibah, bukan hanya tentang musibah, tapi tentang persaudaraan, keluargaan, kasih sayang dan cinta. Intinya sih simpel. Intinya film ini bercerita tentang jangan sampai lo ngerasa itu penting, orang-orang yang di sekitar lo itu penting pada saat lo udah kehilangan orang itu. Ivan sampai detik ini masih ada rasa trauma saat mendengar lagu kemarin? Enggak lah, kalau trauma sih udah enggak. Kalau nyes gitu adalah. Kalau mendengar ambulan gimana sih? Iya, apa nih? Momen kayak gimana tadi pas nonton yang buat lo jadi inget lagi gitu? Oh semua, karena kan semuanya tentang cerita tuh. Semuanya tentang film, maksudnya semua bercerita tentang film. Filmnya bercerita tentang kejadian. Jadi semuanya pasti bikin nyes. Oh iya. Oke, dari mana? Didedikasikan untuk siapa mungkin Mas Ivan? Film ini pasti dedikasinya ya pasti buat almarhum Bani, almarhum Herman, almarhum Andi, almarhum Dilan Sara, almarhum Ujang, almarhum Oki. Buat para orang terkasih dan orang tersayang udah nggak ada. Mungkin sampai detik ini masih ada kepikiran nggak sih harusnya gue di sini bareng lo semua? Enggak sih. Maksudnya kalau misalnya kepikiran harusnya gue di sini bareng lo semua, enggak sih. Cuman yang kepikiran ya harusnya gue nggak di sini gitu. Jadi Maksudnya kan gimana udah nggak ada. Kan kalau ke reminds kembali kan gue kayak agak amazed gitu kok bisa selamat. Orang yang lain udah nggak ada.
aneh aja. Makanya dia bersyukur lah, keajaiban. Oh iya, saat itu tuh berpikir harusnya mah udah gak hidup.